Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin muslimat yang berbahagia, dalam kesempatan ini kita ingin menyampaikan tentang kaitannya hadis yang berhubungan dengan ziarah kubur. Bahwa ziarah kubur ini Nabi mengatakan begini, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha fa innaha tuzahhidud dunya wa tuzakkirul akhirah. Bahwa saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nahaitukum an ziyaratil kubri, pernah melarang orang untuk melaksanakan ziarah kubur, tetapi bahwa lanjutannya hadis adalah fazuruha, perintah untuk melaksanakan ziarah. Artinya apa? Artinya hadis ini memunculkan sebuah kaidah bahwa ketika ada perintah tetapi sesudah ada larangan, jadi sesudah ada perintah tapi perintah itu jatuh sesudah adanya larangan. Ini maka kalau kita menelaah dengan bahasa usul fikih, ketika ada perintah, di mana perintah ini terjadi tapi sesudah adanya larangan, jadi dilarang dulu, kemudian baru ada perintah, maka mafhum hadis seperti itu menunjukkan bahwa ziarah kubur ini adalah menunjukkan perkara yang diperbolehkan. Jadi al-amru ba'dan nahyi yadullu alal jawaz. Perintah, suatu perintah di dalam bahasa, suatu perintah yang sebelum perintah ini ada larangannya, larangan lalu muncul perintah, jadi menunjukkan yadullu alal jawaz, menunjukkan kebolehan tentang amaliyah tersebut. Nah, dalam hal ini artinya dalam redaksi hadis kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha, kalau kita telaah dengan bahasa usul fikih, artinya bahwa ziarah kubur ini adalah sesuatu hal, sesuatu perkara yang diperbolehkan. Nah, lalu ziarah kubur ini adalah bisa nanti naik derajatnya, yang tadinya ini jawaz ini dilaksanakan boleh, tidak ya boleh. Bisa jadi statusnya bukan hanya jawaz, wenang atau boleh, tetapi naik menjadi sunnah. Nah, mulai dari apa ziarah kubur ini menjadi sunnah? Di dalam kitab Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah, di sana dijelaskan bahwa bal hiya mandubatun lil itti'adzi wa tadzakkuril akhirati fatakunu bi ru'yatil kuburi min ghairi ma'rifati sahibiha. Bahwa ziarah kubur ini yang tadinya jawaz bisa naik derajatnya, grade-nya, hukumnya yang tadinya boleh menjadi sunnah. Karena apa? Dengan tujuan seandainya orang yang ziarah kubur ini lil itti'al, untuk mengambil pelajaran dari orang yang telah meninggal. Misalnya ada orang kaya, lalu kita sebagai orang yang masih hidup ziarah. Nah ya, orang ini kaya, mempunyai apa-apa, mobil punya, sawah punya, pekarangan punya, rumah mewah. Tetapi toh akhirnya pada titik akhirnya sawah, tanah, rumah, mobil semuanya tidak dibawa, yang dibawa hanyalah seuntai kain mori. Nah, kalau kita ziarah kubur seperti itu dengan tujuan bisa mengalap atau mengambil pelajaran, contohnya yang sebagaimana kita sampaikan ini, bisa menjadi sunnah. Artinya kita melaksanakan ziarah ini bisa memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ziarah kubur yang
dengan tujuan untuk mengambil pelajaran ini tidak disyaratkan orang yang mati itu harus orang Islam, harus orang mukmin, muslim, muslimat, tidak. Secara umum toh walaupun kita ziarah di hadapannya orang non muslim, kalau kita hanya dengan tujuan untuk mengambil pelajaran, ya boleh-boleh saja, tidak ada larangan, toh itu malah tetap sunnah. Nah, dengan catatan bahwa itu lil itti'az, untuk mengambil pelajaran. Yang kedua adalah watadzakkuril akhirah. Kita berziarah dengan tujuan untuk mengingat-ingat akhirat. Semisal kita ziarah kubur lalu ingat kepada Allah. Lah iya, umur saya sekian, sekarang 50 tahun. Siapa sangka nanti 2 tahun ke depan atau 1 hari yang akan datang saya menyusul orang yang mati yang sekarang saya ziarahi tersebut. Atau bisa juga berpikir, lah ya, orang yang saya ziarahi ini dulunya tegak, dulunya perkasa, dulunya kokoh, otoriter misalnya, tapi toh sekarang akhirnya toh juga mati juga. Nah, artinya bahwa nanti saya lambat laun, lama-kelamaan pasti akan menyusul kepada mereka. Nah, pasti kalau menyusul kepada mereka, nanti saya akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan tujuan seperti itu untuk mengingat-ingat akhirat, maka kalau seperti itu nanti amal saya tingkatkan, jamaahnya saya tingkatkan, ibadahnya saya tingkatkan. Ini kan menjadi watadzakkuril akhirah. Kita menjadi hati dan pikiran ingat kepada akhirat. Nah, seperti ini yang tadinya ziarah kubur ini jawaz, naik grade-nya, naik hukumnya, bukan hanya jawaz tetapi sunnah. Artinya ketika kita melaksanakan ziarah itu, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ziarah kubur yang dengan tujuan kita mengambil pelajaran, dan yang kedua dengan tujuan untuk mengingat akhirat ini, sekali lagi tidak disyaratkan harus yang kita ziarahi ini muslim atau mukmin. Siapapun boleh, baik itu Cina, baik itu non muslim, siapapun boleh. Tapi dengan tujuan hanya untuk itti'az dan watadzakkuril akhirah. Nah, atau kalau kita di samping tujuan yang dua tadi kita sampaikan, aulinah widu'ain, atau kita ziarah kubur ini dengan tujuan untuk mendoakan kepada orang yang telah meninggal ini. Sehingga di sini dikatakan fatusan nuli kulli muslimin auli tabarruk watusan nuli ahlil khairi li anna lahum fi barazihim tasarrufatin wa barakatin la yuhsa madaduha. Bahwa ziarah kubur ini kalau kita dengan tujuan mendoakan, misalnya membaca tahlil, membaca yasin, ini disyaratkan orang yang diziarahi, orang yang dibacakan doa, yang dibacakan tahlil, bacakan yasin ini harus dengan syarat orang yang mukmin atau orang yang muslim. Kalau non muslim tidak boleh. Nah, maka dari itu kita setiap ziarah kubur dianjurkan untuk linah widu'ain, untuk mendoakan kepada mereka yang telah meninggal apabila orang itu sama-sama Islam, orang itu sama akidahnya dengan kita, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bahkan kalau orang itu adalah ahlil khairi, orang yang ahli kebajikan waktu hidupnya, semisal para aulia, para nabi, sholihin, itu kita disunahkan untuk tabaruk. Tabaruk ini adalah mengharap kita tertular kebaikan mereka. Nah, karena apa? Karena ahlil khairi, orang-orang sholih, aulia, kiai, ini di dalam alam barzakhnya, di dalam alam kuburnya, tasarrufatin wa barakatin, selalu memonitor, selalu bisa melihat orang yang ziarah kepada mereka. Sehingga dulu waktu kita ngaji buhyah di dalam channel Alia ini juga pernah kita sampaikan bahwa antara orang solih
ahlil khairi, ahli kebajikan antara satu dengan yang satunya, kiai yang satu dengan yang satunya ketika beliau wafat ini, antara satu yang satunya saling berkunjung, saling silaturahim, toh walaupun mereka ini sudah meninggal berada di alam barzah. Nah, kembali kepada persoalan ziarah kubur ini, intinya bahwa kita ketika ziarah kubur ini, bagi orang yang sudah meninggal, yang ahlil khairi, orang solih misalnya, aulia misalnya, ini kita dengan harapan littabaruk, kita berharap bisa tertular kebaikan-kebaikan mereka, bisa tertular ahli ngajinya, bisa tertular ahli jamaahnya, bisa tertular istiqomah ibadahnya, dan lain sebagainya. Nah, lalu dalam ziarah kubur ini juga ada lagi bahwa ziarah kubur ini adalah li'ada'i haqqin, untuk menunaikan haknya mereka. Mereka memang berhak mendapatkan hadiah atau berhak mendapatkan untuk kita ziarahi. Siapa mereka? Kasodikin wawalidin, seperti halnya teman, seperti halnya saudara, seperti halnya orang tua. Mereka berhak untuk kita ziarahi. Sehingga dalam riwayat Imam Al-Hakim yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an, di sana dikatakan begini: man zara qabra walidayhi aw ahadihima fi kulli jum'atin ghafarallahu lahu wa kana barron biwalidayhi. Abi Hurairah mengatakan dalam sebuah hadis begini: barang siapa menziarahi kuburannya kedua orang tua atau salah satu kedua orang tua ketika sudah meninggal, 1 minggu sekali, fi kulli jum'atin. Tapi kuli Jumat ini tidak menjadi qaid, bisa Senin, bisa Selasa, tapi alangkah baiknya memang Jumat. Nah, ini 1 minggu kita ziarah kepada mereka, kita bacakan Yasin, bacakan tahlil atau kalimah-kalimah thayyibah yang lain, ghafarallahu lahu, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, anak kita ini yang mau berziarah kepada kedua orang tua atau teman yang sudah meninggal. Wa kana barron biwalidayhi, dan anak yang menziarahi orang tua ini oleh Allah Subhanahu wa taala dicatat sebagai anak yang berbakti. Nah, di dalam hadis yang lain dikatakan begini: man zara qabra walidayhi aw ahadima faqara'a indahu Yasin wal Qur'anil Hakim ghufira lahu bi'adadi dzalika ayatan aw harfan. Barang siapa menziarahi kuburan kedua orang tua atau salah satu dari kedua orang tua, kemudian orang itu membacakan Yasin, membacakan Al-Quran, maka Allah akan memberikan ampunan kepada orang itu yang ziarah menurut banyaknya bilangan ayat atau huruf yang kita baca. Nah, ini adalah sebuah anugerah, sebuah fadl, sebuah ganjaran, sebuah pahala dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mau berziarah khususnya kepada kedua orang tua. Dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan man zara qabra walidayhi aw ahadihima kana kahajjatin. Barang siapa menziarahi makom atau sarian atau kuburannya kedua orang tua atau salah satu kedua orang tua, maka kahajjatin, orang yang ziarah ini akan mendapatkan pahala seperti layaknya orang yang berhaji di Makkatul Mukarramah, Madinatul Munawwarah. Ringkasnya bahwa amalan ziarah kubur ini adalah sesuatu hal yang tidak dilarang tetapi memang dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya nanti memang perlu kita atur juga ketika kita berziarah ini, memang kita juga seperti awal kita aturkan, satu adalah dengan tujuan apa? Ziarah kubur itu adalah dengan tujuan kita mengambil pelajaran kepada orang yang telah meninggal. Yang kedua adalah kita
berziarah ini adalah untuk sarana wasilah mengingat-ingat akhirat. Artinya sekuat-kuatnya kita, sekaya-kayanya kita, toh akhirnya pada titik akhir kita akan mati dan akan sowan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tujuan yang ketiga yaitu adalah untuk tabaruk. Tabaruk ini adalah kita mengharapkan tertularnya kebaikan orang yang kita ziarahi tersebut. Yang keempat adalah dengan tujuan untuk liduain, untuk mendoakan kepada orang yang telah meninggal tersebut. Nah, maka kalau kita berziarah dengan niat-niat yang tulus, niat-niat yang baik, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mencatat amal kita itu menjadi amalan solihan makbula. Amin, Allahumma amin. Begitulah uraian kaitannya dengan ziarah kubur, semoga bermanfaat. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.